Buhari menilai secara substansi pedoman tersebut mengabaikan dinamika kondisi sosiologis dan kultural masyarakat setempat, mengingat jangkauan dari edaran tersebut tidak hanya dialamatkan kepada masjid atau musola yang berada di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan. Penggunaan pengeras suara di masjid adalah tradisi umat Islam di Indonesia. Bagi masyarakat tradisional yang komunal, mereka relatif memiliki penerimaan yang lebih positif terhadap tradisi melantunkan azan, zikir, atau pengajian dengan suara keras melalui speaker masjid. Demikian kata Buhari. Politisi PKS ini mengatakan dalam konstruksi kebudayaan masyarakat di pedesaan, bunyi keras tersebut telah menjelma sebagai soundscape atau bunyi lingkungan, sehingga apabila frekuensi ataupun kapasitas dari bunyi tersebut berkurang atau melemah, maka akan menghilangkan kebiasaan mereka untuk mendengarkan lantunan suara dari masjid atau musola. Seperti ada bagian yang hilang dalam keseharian hidup mereka, demikian ungkapnya. Namun demikian, Buhari mengamini bahwa fenomena yang dianggap lazim di pedesaan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh penduduk di lingkungan perkotaan yang hidup dalam suasana heterogen, individualistik, serta bising, sehingga ketenangan menjadi hal yang didambakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan metropolitan. Dalam kondisi itu, beber politisi PKS ini, pengaturan pengeras suara pada tingkat yang proporsional menjadi hal yang perlu dilakukan. Selain demi menjaga harmoni sosial di lingkungan yang heterogen, juga penting untuk menjaga simpati masyarakat atas kegiatan keagamaan yang dilakukan. Meski demikian, dalam mewujudkan hal itu sesungguhnya tidak perlu sampai dilakukan secara eksesif. Misalnya melalui intervensi negara yang mencampuri hingga urusan teknis sosial soal peribadatan, tetapi cukup berangkat dari rasa kesadaran dan keterbukaan pikiran masyarakat, khususnya bagi pihak takmir masjid atau pengurus DKM. Demikian ucapnya. Terkait dengan pentingnya mendukung inisiasi masyarakat dalam mewujudkan harmoni sosial, Buhari kemudian mengambil contoh inisiatif baik yang dilakukan oleh umat Islam di Bali yang tidak menggunakan pengeras suara ketika umat Hindu memperingati Hari Raya Nyepi dalam rangka penghormatan dan toleransi. Begitupun sebaliknya dengan umat Hindu yang memaklumi penggunaan pengeras suara yang bersahutan oleh sejumlah masjid di Bali ketika menyebut peringatan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun jumlah penganut muslim minoritas di sana. Anggota badan legislasi ini juga menekankan pengaturan pengeras suara tidak boleh disertai unsur pemaksaan, tetapi membutuhkan pendekatan dari hati ke hati. Menurutnya, bagi pihak yang merasa terusik dapat menyampaikan rasa keberatannya secara santun kepada pihak takmir. Kuncinya adalah menyerahkan urusan ini kepada masyarakat untuk mengaturnya melalui tradisi atau musyawarah, mengingat setiap kampung atau daerah berbeda kondisi sosio-kulturalnya antara satu dengan yang lainnya. Demikian pungkasnya. Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, H. Adib, mengatakan, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bukan mengurangi syiar agama Islam. Saya ingin mengajak semua komponen bahwa SE Nomor 5 Tahun 2022 ini dikeluarkan bukan dalam konteks mengurangi syiar, bukan membatasi dakwah, bukan membatasi kebebasan dalam menjalankan ajaran agama. Demikian ujar Adi. Sebab pengeras suara masjid dan musola saat ini bukan satu-satunya sebagai alat untuk menyebarkan syiar agama. Dalam berdakwah bisa juga melalui media sosial. Menurutnya, SE ini lebih mengatur agar dalam penyebaran agama tetap kondusif. Sebab sekarang masyarakat sangat heterogen baik suku, agama, dan budaya. Apalagi di kota-kota besar yang padat penduduknya dan jumlah masjidnya banyak. Musola dan masjid tetap menjadi syiar agama yang toleran, yang harmoni, yang tetap menjaga kondusivitas. Demikian ujarnya. Untuk itu, Adib mengajak kepada jajaran kantor wilayah tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mensosialisasikan SE ini. Begitu juga para penyuluh agama agar dapat mensosialisasikan aturan tersebut sehingga masyarakat paham makna dari surat edaran tersebut. Jadi perlu sosialisasi yang masif melalui Ormas Keagamaan Islam, Dewan Masjid Indonesia, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya yang punya pandangan sama menjaga syiar dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Demikian ujarnya. Ia menambahkan pendekatan SE bukan law enforcement atau penegakan hukum kepada mereka yang tidak menaati aturan itu. Akan tetapi pendekatannya pembinaan tata cara dakwah di tengah heterogen. Jadi kita bukan tentang sanksi hukum, tapi membangun kesadaran bersama dalam konteks syiar
dan menjaga keharmonisan di tengah kita. Demikian katanya. Penjelasan lengkap Kemenak soal pengeras suara masjid. Kementerian Agama atau Kemenak telah mengeluarkan edaran terkait aturan pengeras suara di masjid dan musola. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menteri Agama Republik Indonesia Menak Yakut Holil Qomas pun telah menyatakan pernyataannya. Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Demikian ujar Menak Yakut. Sementara itu, Dirjen Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak Muhammad Adib menjelaskan, surat edaran ini ditujukan untuk menjaga syiar. Selain itu, ada aspek sosial yang harus dijaga. Di sisi lain adalah terkait dengan kohesivitas sosial, di mana kita masyarakatnya heterogen, sangat beragam. Ada perkotaan, pedesaan, ya kita perlu semacam aturan. Bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan tujuan-tujuan bagaimana menjadikan masjid, musola, tempat-tempat ibadah yang lain sebagai syiar agama. Demikian papar Adi. Adi pun mengatakan instrumen berupa pengeras suara di masjid yang tujuannya mengenalkan ajaran agama dapat ditangkap berbeda maknanya oleh setiap orang. Tetapi bagaimana suara keras itu disampaikan melalui hati, tentu instrumennya sangat banyak. Demikian katanya. Adi menambahkan hikmat dalam kaitannya mengenalkan agama mempunyai makna yang luas, sehingga setiap pendakwa di masjid mempunyai banyak cara yang bisa diperkuat dalam rangka syiar Islam. Sehingga kita para pendakwa di masjid dan musola sangat banyak metodologi yang kita bisa perkuat dalam rangka syiar Islam, baik dalam perayaan hari besar Islam, Ramadan, dan sebagainya. Demikian tuturnya. Pengeras suara memang perlu diatur. Sekjen Dewan Masjid Indonesia atau DMI Imam Adga Rukukni mengatakan pengeras suara di masjid memang perlu diatur. Kesyahduan pengeras suara di masjid dapat saja terganggu karena benturan-benturan antar speaker yang menyala. Siarnya tetap jalan, tapi bagaimana mengatur tingkat kesyahduan itu berasa kemudian itu dipikirkan hingga perlunya pengaturan-pengaturan. Ini urgensinya, esensinya, dan dari perlunya pengaturan itu. Demikian katanya dalam diskusi kupas tuntas pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Menurutnya, jauh sebelum SE Menak terkait aturan pengeras suara masjid, Ketua DMI Yusuf Kala sudah kerap menyoroti fenomena pengeras suara masjid. Jauh sebelum surat edaran ini keluar, sebenarnya Ketua Umum DMI Pak JK di berbagai kesempatan ke daerah kunjungan melantik pimpinan-pimpinan wilayah dan ke masjid raya itu, selalu menyampaikan pesan fenomena sound system atau speaker luar masjid. Demikian ujarnya.